menurut Mas Rizko ini, yang paling sulit dari ketiga tes itu tes yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Raw Educate, inspiring people around the world, hosted by me, Muhammad Firdaus Imaduddin. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, tamu yang sangat luar biasa, dan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah bernama lengkap Rizko Muhammad, atau biasa dipanggil Kang Rizko. Selamat datang Kang Rizko. Selamat datang. Aslinya nggak hebat-hebat amat. Oh ya. Kelihatannya aja B aja. Ya. Beliau ini adalah seorang yang sangat hebat sekali. Dulunya alumni mahasiswa UIN Malang, terus jurusan biologi ya, Kang ya? Biologi. Terus kemudian melanjutkan studi, akan melanjutkan studi S2 di luar negeri. Ceritanya dia ini akan studi dengan beasiswa LPDP. Ya, kali ini kita akan mengulik dan membahas tentang gimana sih perjalanan Kang Rizko mendapatkan beasiswa LPDP ini. Oke, yang pertama gimana Kang ketika Kang Rizko pertama kali mendapatkan informasi bahwa ada pendaftaran LPDP dan bagaimana proses pendaftaran, kemudian ujian, tes dan seterusnya sampai sekarang sudah diterima di perguruan tinggi luar negeri. Gimana Kang? Nah, kalau menjawab pertanyaan ini sedikit cerita boleh? Ya. Tapi nggak tahu kalau panjang nanti. Nah, jadi kan sebenarnya saya dulu SMA mau ke Mesir. Oh iya. Mau ke Al-Azhar. Tapi waktu itu karena lulus 2013. Ya. Ada konflik Robiah kalau ingat, ada konflik Robiah, terus nggak jadi ke Mesir, akhirnya dipindah ke Jerman. Karena kebetulan waktu itu ayah saya habis dari Jerman, beasiswa riset gitulah. Saya ke Jerman karena pertimbangan banyak gitu, termasuk karena di sana itu kuliah murah, cuma 1.800.000 UKT-nya. Nah dari situ saya tahu teman-teman saya di sana banyak ke Jerman dari beasiswa LPDP. Nah dari situ taunya LPDP. Cuma karena saya dulu nggak beasiswa, meskipun biaya berarti kuliah, dulu awalnya udah pernah dari ke Jerman gitu udah ya. 2013, 2014 di Jerman. Karena emang waktu itu seleksi nggak terlalu sulit. Gitu. Termasuk biaya kuliah lebih murah daripada Indonesia, termasuk dari UIN. Nah, tapi masalahnya biaya hidupnya mahal. Nah, saya sampai harus jualan rendang sama jadi tukang potong rambut. Oh gitu ya, usahanya hidup di Jerman ya. Nah, karena belajarnya sulit karena pakai bahasa Jerman. Nah, saya kan kalau cuma jualan terus nggak bisa fokus kuliah. Tapi kalau fokus kuliah aja juga nanti menyambung hidup. Nah, akhirnya bingung pulang. Pulang akhirnya ke UIN. Selain itu karena shock budaya juga, akhirnya mau nyantri lagi ke UIN gitu. Tapi dengan masih utang ijazah Jerman ke ayah saya gitu loh. Jadi sehabis dari UIN kuliah 10 semester kelar, kebetulan ada pembukaan LPDP gelombang kedua, saya langsung daftar. Nah seleksinya ada 3, yang pertama administrasi, terus tes kayak psikotes gitu lah. Yang terakhir wawancara. Nah, gitu. Yang pertama pendaftaran ya. Ketika itu apa saja sih yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran berkas ya, administrasi itu? Ini badai-badai, soalnya kalau buat umum ada reguler. Tapi kalau ada yang spesial itu untuk alumni bidik misi, terus alumni bidik misi, santri berprestasi, sama olimpiade. Terus ada PNS, TNI, Polri juga. Tapi karena saya termasuk reguler ya. Reguler nggak berprestasi, maka syaratnya reguler. Kalau syaratnya yang santri, bidik misi dan lain-lain itu termasuk muda, masih muda ya. Karena gitu ya. TOEFL-nya juga passing grade-nya lebih rendah. Terus yang diterima banyak, 70%. Gitu ya. Nah, kalau reguler yang diterima cuma 30%. Berarti Yamen ini termasuk pilihan ini, Mas. Kebetulan pilihan dari sekian ribu orang ini yang daftar LPDP ini. Nah, itu syaratnya dulu itu mudah sih, Mas. Ijazah, transkrip, rekom. Dari dosen dan tokoh masyarakat. Terus habis itu IELTS kalau ke luar negeri, TOEFL kalau ke dalam negeri.
Berapa yang dibutuhkan itu skor TOEFL atau IELTS-nya? Kalau ke dalam negeri? Iya, dalam dan luar negeri. Kalau dalam negeri TOEFL 550. 550 ya. Sedangkan yang di luar negeri butuh IELTS berapa itu? 6,5. 6,5. Oh ya. 6,5. Okay. Sama essay sama proposal studi gitu proposal aja. Studi, ya. Terkait dengan proposal studi ini apa yang Mas Rizko tertarik ini untuk studi di luar negeri? Proposalnya tentang apa? Proposal saya karena proposal studi itu berkaitan dengan apa yang kita tawarkan kepada Indonesia ya. Jadi saya menawarkan pariwisata konservasi gitu. Pariwisata konservasi alam ya. Kenapa kok bisa menyimpang ini? Dulunya kan biologi ya, S1-nya ya. Kemudian kok beralih ke pariwisata ini gimana ini? Udah kelihatan dari mukanya ya, double ini. Jadi pertama saya dulu di biologi itu bagian yang ekologi, lingkungan. Lingkungan. Iya, jadi yang ke hutan itu. Kalau gitu di lab saya nggak betah gitu. Oh gitu. Iya, jadi saya terbiasa main ya. Jadi saya tertarik pariwisata alam ini. Nah, terus saya lihat ada masalah di Malang ini wilayah paling miskin, Mas. Gitu ya. Di Indonesia, termasuk di Indonesia yang paling besar di Jawa Timur dan termasuk golongan termiskin di Indonesia. Nah, yang menyumbang Malang paling miskin ini rata-rata orang-orang dari Malang Selatan. Nah, kan nggak imbang sama potensinya. Potensi wisata bagus tapi masyarakatnya miskin gitu. Iya. Akhirnya dikembangkan pariwisata, tapi yang masih dikembangkan pariwisata sekarang pariwisata yang merusak gitu. Belum ada pariwisata konservatif. Jadi kalau nanti rusak, alamnya jelek, udah selesai. Udah nggak bisa cari mata pencaharian lagi. Ya percuma gitu. Jadi kita harus mewujudkan pariwisata alam yang berkelanjutan. Itu yang saya tawarkan. Sangat menarik sekali ini ya. Berarti memang biologi itu ada banyak ini ya, bidangnya ya. Dan itu ekologi dan masih berkaitan lah sama pariwisata. Masih berkaitan sama pariwisata. Betul sekali. Oke, tadi kan ada beberapa tes ya, ujian. Menurut Mas Rizko ini, yang paling sulit dari ketiga tes itu tes yang mana? Paling sulit wawancara. Wawancara ya? Apa ini? Bisa mungkin dibocorkan ini, dalam wawancara itu apa aja yang ditanyakan? Ini sebetulnya melanggar kode etik, tapi tapi sebagian besar. Sebagian besar aja yang umum sebagian besar kita diuji tentang wawasan kita terhadap bangsa Indonesia. Gitu. Sejarah-sejarah, terus info terkini. Kita juga harus update berita. Terus habis itu tentang tesis kita. Proyek kita, tesis kita. Nah, kita di sidang situ sama 3 orang. Ngeri-ngeri itu ada lulusan MBA gitu. Gitu ya. Dari luar negeri gitu. Ya udah habis itu. Jadi kita disuruh mempertanggungjawabkan apa yang kita tawarkan. Yang paling penting itu sih. Pakai bahasa apa itu wawancaranya? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau luar negeri campuran. Ada yang full Inggris. Gitu. Nah, itu juga kita dinilai komunikasikan dari situ, leadership juga secara tidak langsung. Iya. Oke. Lalu LPDP ya. Kita berbicara tentang LPDP ini kan kita tahu bahwa LPDP ini adalah lembaga pengelola dana pendidikan di Indonesia ya, yang pastinya nanti outputnya setelah para orang-orang yang dinyatakan lulus menerima LPDP ini akan kembali ke Indonesia dan mengabdi dan membangun Indonesia untuk lebih baik lagi. Nah, Mas Rizko sendiri ini dengan prodi atau jurusan pariwisata yang akan ditempuh selama 2 tahun ya di luar negeri di Jerman. Betul. Ketika kembali ke Indonesia, apa yang akan Mas Rizko lakukan untuk Indonesia? Seperti itu. Kalau LPDP sebenarnya untuk berkiprah Indonesia, LPDP nggak minta mulu-mulu. Tapi LPDP minta fokusnya membangun daerah pelosok. Gitu. Meskipun itu cuma membangun lingkungan tetangga kita sendiri gitu. Jadi karena saya emang asli Malang, saya bercita-cita membangun pariwisata konservatif di Malang Selatan. Yang itu cuma dimiliki oleh 3 warna. Gitu. Yang lain pariwisata konvensional yang akibatnya jelek-jelek semua. Contohnya kalau di Gua Cina, terkenal kan? Nah, itu pariwisata semua cuma berfokus pada kembalinya modal gitu. Gitu ya. Enggak apa? Kalau yang 3 warna itu gimana itu sistemnya itu? Sistemnya 3 warna unik. Jadi saya ceritakan Gua Cina dulu ya. Nah, karena Gua Cina ini fokus kepada kembalinya modal alias ekonomi aja. Jadi hutan itu Mas dibabat semua untuk infrastruktur.
Oh iya. Akibatnya apa? Kekeringan, betul. Hasil panen berkurang dan lain-lain. Cuma kalau di 3 warna beda. Gitu. Dia kan dibatasi cuma 100 orang per hari. 100 orang, nah itu duitnya untuk tanam bakau, gitu ya? Untuk penangkaran ikan, penangkaran terumbu karang, gitu. Akhirnya lambat laun alamnya cuma semakin baik, hasil panen laut, hasil panen hutan juga semakin baik. Akhirnya berkelanjutan. Gitu. Ini yang selain nggak disadari. Gitu. Iya. Indonesia kan pariwisatanya sudah menjadi leading sektor. Ya, leading sektor. Oh ya, berarti itu ada pengelola yang berbeda ya antara Goa Cina dengan dengan 3 warna ya? 3 warna. Kalau swasta apa? Berarti diolah atau dikelola oleh masyarakat setempat situ atau ada kayak developernya, kemudian ada penanggung jawabnya, itu dari mana? Kalau Goa Cina yang konvensional, Goa Cina mewakili konvensional, ini dikelola oleh beberapa pihak swasta dan perhutani. Oh iya. Nah, masyarakat sana pemberdayaan cuma mendirikan bisnis-bisnis kecil, toilet dan lain-lain. Tapi kalau di 3 warna, masyarakat full terlibat. Jadi mereka juga yang instruktur snorkeling, terus juga pertunjukan budaya. Nah, kalau pariwisata konservatif itu juga ada unsur budayanya. Jadi mereka menghidupkan budaya-budaya setempat, kayak ambal warso. Gitu. Larung saji. Semakin menarik gitu loh. Iya. Dan masyarakat semakin hidup. Gitu. Iya. Terkait dengan studi di luar negeri nih. Kan Mas Rizku udah pernah ke Jerman nih. Ke Jerman. Dulu kan udah pernah di Jerman, terus mau kembali lagi Jerman. Di sana kira-kira bagaimana sih culture, kemudian kesulitan ketika kita studi di Jerman, kayak gitu? Yang pertama ya, kalau dari segi akademis, selama kita menguasai bahasanya, itu enak Mas. Bahasa Inggris ya di sana? Inggris saya kebetulan, tapi saya dulu Jerman. Tapi yang saya rasakan, karena di Jerman itu kuliah cuma 3 hari, per hari cuma 3 jam. Oh gitu. Jadi sangat sebentar, tapi ilmunya masuk gitu. Kalau dari segi akademis, saya rasa selama kita menguasai bahasa dan kita rajin datang, nggak masalah. Tapi kalau dari segi budaya ini yang sulit. Katanya Jerman ini terkenal dengan apa ya? Culture yang kurang baik kayaknya. Maksudnya di budayanya gitu? Ya seperti Eropa pada umumnya lah Mas. Eropa pada umumnya. Jadi zaman tiba-tiba dipeluk cewek itu biasa. Biasa. Tapi biaya hidup di sana gimana? 8 juta lah. 8 juta per bulan. Iya. Oh iya. 8 juta per bulan. Oke, ini udah jam berapa ya Mas ya? Kayaknya nggak terasa ini. Karena 17.25. Oke. Mungkin ini Mas Rizku bisa memberikan apa ya? Kayak semacam tips and tricks untuk teman-teman ini yang akan menginginkan beasiswa LPDP, bagaimana kiat-kiat untuk meraih beasiswa LPDP, atau mungkin untuk meraih beasiswa yang lain selain LPDP. Mungkin Mas Rizku bisa memberikan sekedar pengalaman, kemudian memberikan trik, kiat untuk teman-teman. Kalau mau beasiswa yang pertama memang harus digodok bahasanya. Bahasanya. Selain itu kita harus juga jauh-jauh hari menelusuri beasiswa itu. Karena persyaratan masing-masing beda. Maksudnya gini, kalau misal dari Chevening Inggris, nah kita harus tahu apa yang dimau Chevening itu. Apa itu Mas Chevening itu? Chevening itu beasiswa dari Inggris, dari pihak sana. Nah, yang dimau Chevening itu orang seperti apa sih? Nah, kadang ada beasiswa yang minta kita juga jadi duta budaya mereka. Ketika ada teman saya daftar Chevening, ditanya kamu mau ngapain aja di Inggris? Terus ada yang jawab penelitian dan lain-lain yang bagus-bagus. Teman satu lagi menjawab, saya ingin menikmati suasana di sana, ngevlog gitu, budaya sana. Yang keterima yang mana coba? Yang ngevlog gitu loh. Sesuai yang diinginkan dari beasiswa gitu loh. Kalau Chevening kan ada unsur budaya. Jadi kalau kita membawa budaya sana gitu, orang sana seneng dikait-kaitkan. Tapi kalau LPDP kita jelas harus membawa kepentingan LPDP. LPDP. Yaitu membangun Indonesia terutama pelosok daerah gitu. Nah itu kita harus menawarkan sesuatu pada Indonesia. Kita harus tahu mengapa kok kita harus tahu mengapa kita nanti bisa melakukannya gitu. Dan jangan lupa nanti leadership, komunikasinya juga diasah. Berarti Mas Rizku ini udah
akan berangkat ya, maksudnya udah selesai ya semua tahap seleksi LPDP udah selesai ya? Udah selesai, tinggal seleksi kampus mas. Seleksi kamu LOE ya? LOE, jadi saya diberi pilihan Berlin sama Munchen sih. Oh gitu ya? Ya, jadi nanti tinggal yang keterima yang mana, habis itu ngurus visa. Tapi udah ngapply LOE-nya ke kampus? Udah, cuma belum pengumuman. Belum pengumuman ya? Diundur. Oh, COVID gitu. ini, gara-gara COVID. Gara-gara oh COVID. iya, berarti tinggal LOE. Mungkin cukup itu ya Mas ya? Siap, sementara siap. ini terkait dengan LPDP, beasiswa LPDP, terus meraih beasiswa LPDP itu gimana? Oke, mungkin itu saja yang bisa kita kulik, yang kita bisa bahas di podcast episode kedua ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Rizku telah berkenan hadir dalam program Reducate ini. Semoga bisa membawa pencerahan, bisa membawa pengalaman-pengalaman yang inspiratif ya kepada teman-teman semuanya ini yang mendengarkan podcast ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.